Kita lanjutin ya. Misalkan ya, misalkan jagonya analis ya, analisis sesuatu ya. Jadi dia di bagian R&D ya, bagian perencanaan. Terus kemudian si B kayaknya ngomong terus, ya udah jadiin sebagai PR, public relation ya, atau front office ya, bagian promosi dan sebagainya ya. Jadi kita harus tahu ya, harus tahu. Nah, terus kemudian siapa saja yang bekerja dan siapa saja yang enggak. Jadi ada kan orang yang bossy gitu ya, ada orang yang istilahnya gantung. Kalau misalkan dalam satu kelompok kan ada leadernya pasti ya. Terus yang kedua ada orang yang mau kerjain gitu ya. Yang ketiga ada orang yang numpang nama gitu ya. Ada orang yang berikutnya ada orang yang dia ngomong aja tapi nggak kerja. Ada pasti dalam satu kelompok gitu ya. So, harus tahu itu. Nah, who is also making a lower relative hourly rate than. Jadi siapa sih yang apa sih yang istilahnya yang berharga gitu ya, yang sesuai dengan karakteristik Anda gitu ya. Jadi kan tergantung misalkan saya cocoknya dengan orang apa sih gitu ya. Misalkan orang melankolis cocoknya dengan orang sanguin, pragmatis ya. Orang melankolis sama orang apa realis bisa, cuman dia agak-agak baperan. Anda harus tahu ya, Anda tuh cocoknya dengan siapa gitu ya. Nah, kemudian hiring freelancer to help. Nah, maksudnya adalah kan kita punya karyawan ya. Nah, misalkan Anda suatu saat ada pertemuan dengan bule misalkan ya, kan Anda harus punya penerjemah misalkan. Anda bisa bahasa Inggris, cuman bahasa Inggrisnya salah paham ya, salah tapi paham gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin sesuatu yang perfect ya, Anda pakai jasa penerjemah, misalkan seperti itu. Nah, ini hiring freelancer to help you. Maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian create quick checklist. Jadi Anda harus tahu ya, checklistnya apakah terlalu panjang atau terlalu pendek. Anda harus tahu prioritas ya, siapa yang mendelegasikan siapa, terus mendelegasikan apa, biayanya seperti apa gitu ya, terus problemnya seperti apa dan sebagainya. Harus tahu dan Anda harus tahu juga ya, ini harus didelegasikan ke siapa, karyawan siapa gitu ya, kan dulu harus tahu. Jadi kebutuhan apa ya, kebutuhan karyawan itu juga harus pahami juga gitu ya. Nah, kemudian nah ini pokoknya ya, pokok dari intinya kita pembicaraan kita adalah much of your job as a leader isn't taxed by execution. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya untuk mengerjakan tugas demi tugas, tapi lebih dari itu ya, sesuatu itu harus disetting ya, misalkan dimotivasi ya agar melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi misalkan
menciptakan suatu apa ya, budaya organisasi ya, budaya organisasi itu jadi lingkungan kerjanya itu diciptakan misalkan rame gitu ya, misalkan ada kayak gitu, sukanya ada seperti itu, terbuka gitu kan, apa ya, misalkan Anda apa ya, kan punya rezeki ya, misalkan oh ini ada mie goreng, silakan makan gitu kan, dan sebagainya. Itu apresiasi walaupun kecil, tapi itu adalah hal yang apa ya, hal yang oke ya untuk dilakukan ya. Jadi inti dari pembicaraan kali ini adalah sebagai micromanager itu kita harus tahu ya kebutuhan untuk apa, karyawan kita seperti apa, harus tahu prioritasnya, harus tahu bagaimana mendelegasikan tugas itu seperti apa, dan harus tahu time managementnya seperti apa, dan harus tahu prioritasnya apa, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang harus kita pahami sebagai seorang micromanagers. Nah, demikian dari saya, semoga sukses ujiannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.